Malaysia dan Indonesia negara serumpun, bahasa hampir sama, budaya bersilang, sejarah berkait. Namun di media sosial, Malaysia sering menjadi sasaran kritikan segelintir netizen Indonesia. Persoalannya, adakah ini soal benci, salah faham, atau permainan algoritma? Dalam video TV Rosak Studio kali ini, kita kupas isu ini secara santai, berjenaka, berfakta dan berlapik. Bukan untuk cuba menyalakan api, tapi untuk memahami kenapa komen lebih panas daripada realiti. Ini bukan serangan, ini bukan provokasi. Ini cubaan memahami. Tonton sampai habis, sebab yang bising di internet belum tentu mewakili dunia sebenar. Video ini secara jujurnya bukan dibuat untuk menarik view dan subscribe semata-mata, tetapi untuk menghargai apa nilai sebenarnya. Serumpun. Kenapa Malaysia sering dikritik segelintir netizen Indonesia? Layar dibuka waktu malam, kopi panas teman berjaga, jiran dekat berkongsi alam. Namun komen kadang tak berjaga. Malaysia dan Indonesia ibarat adik-beradik serumah. Bahasa hampir sama, budaya saling bersilang. Makanan pun kadang-kadang bertengkar siapa punya dulu. Tapi dalam dunia media sosial, hubungan ini sering diuji oleh satu perkara kecil yang besar kesannya, komen netizen. Terutama segelintir netizen Indonesia yang gemar mengkritik apa sahaja berkaitan Malaysia, dari budaya, makanan, sehinggalah ke isu remeh yang orang Malaysia sendiri pun tak perasan. Kadang gue tuh bingung, kenapa netizen Indonesia itu sering banget bergaduh atau bertengkar dengan netizen Malaysia. Dimana permasalahannya itu juga kadang sepele. Entah itu terkait kesuksesan, keberhasilan, soal kesenian, budaya, olahraga, musik, film, atau bahkan soal sosial masyarakat yang mana kalau udah dipost di media sosial, kedua netizen ini saling serang dan saling mengaitkan satu sama lain. Padahal, jujur nih ya, kalau gue ke Malaysia itu jarang banget gue ngelihat masyarakatnya yang sosial kehidupannya itu di bawah garis kemiskinan, alias mayoritas masyarakat Malaysia itu hidupnya itu cenderung sejahtera, berpendidikan, dan pastinya mereka bukan tipe orang yang gampang terprovokasi. Ya mungkin beda halnya dengan negara Indonesia yang mana orang miskinnya itu masih banyak banget, yang gak sekolah juga banyak, apalagi mereka yang hidupnya masih susah, plus kurang dari segi etika sehingga gampang terprovokasi. Tapi balik lagi ya, netizen di kedua negara yang bisa dibilang bukan lagi tetangga tapi udah kayak saudara ini, kalau menyangkut sebuah postingan di media sosial, kayaknya udah nggak ada bedanya. Itu saling hujat, saling merendahkan, dan saling sikut. Nah, gue pernah diskusi perihal ini sama teman gue yang orang Malaysia. Menurut dia, salah satu alasan dia nggak suka netizen Indo tuh karena mereka itu terlalu overfront, yang mana bangganya itu tapi sekaligus merendahkan negara lain, terutama negara Malaysia yang selalu dibanding-bandingkan oleh mereka, padahal mereka itu nggak ngapa-ngapain. Nah, kalau menurut kalian sendiri, kira-kira itu kenapa netizen Indonesia dan Malaysia ini sering begaduh dan ribut-ribut di sosial media, padahal kalau ketemu itu justru aslinya biasa aja. Pertama sekali, kita kena faham satu perkara penting, yaitu bukan semua orang Indonesia suka mengkritik Malaysia, malah ramai yang hormat, bekerja, belajar, dan hidup baik di sini. Tetapi dalam dunia media sosial, suara paling bising selalunya yang paling cepat viral. Segelintir netizen ini bukan bercakap untuk berbincang, tapi untuk menang. Media sosial bagi mereka bukan tempat faham, tapi tempat lepaskan emosi. Dan Malaysia entah kenapa sering jadi sasaran paling senang. Salah satu punca utama ialah persaingan tidak rasmi antara dua negara serumpun. Bila dekat sangat, semua benda jadi perbandingan. Lagu Malaysia naik, ada yang kata tiru. Makanan Malaysia tular, ada yang kata asal dari sana. Bahkan bila Malaysia buat silap kecil, ia dibesarkan seolah-olah drama bersiri 30 episod. Ini bukan soal fakta semata-mata, tapi soal ego digital. Netizen mahu rasa menang, walaupun menang itu cuma di ruangan komen. Selain itu, algoritma media sosial sendiri suka api. Video atau hantaran yang tenang jarang naik, tapi bila ada tajuk panas seperti Malaysia versus Indonesia, algoritma tersenyum lebar. Maka segelintir netizen tahu, kalau nak perhatian, sebut sahaja Malaysia. Dalam beberapa saat, komen akan meletup. Ini bukan soal benci negara, tapi soal ketagihan perhatian. Like dan view lebih manis daripada kebenaran. Lucunya orang Malaysia pula sering memilih dua reaksi ekstrim. Sama ada terlalu diam sampai dipijak, atau terlalu marah sampai lupa adab.
Padahal kebanyakan kritikan itu tidak mewakili suara majoriti rakyat Indonesia. Ia cuma suara minoriti yang kebetulan pegang mikrofon paling kuat di dunia maya. Tapi kerana kita terlalu fokus pada bunyi bising, kita lupa bahawa hubungan sebenar antara rakyat dua negara jauh lebih tenang daripada apa yang kelihatan di skrin. Hakikatnya, kritikan ini juga cermin kepada satu perkara. Malaysia masih relevan untuk diperkatakan. Orang tak kritik benda yang mereka tak peduli. Sama ada soal ekonomi, budaya atau gaya hidup, Malaysia sentiasa dalam radar jiran. Dan dalam dunia netizen, perhatian kadang-kadang disalah anggap sebagai kebencian. Satu lagi faktor yang jarang dibincangkan ialah salah faham konteks budaya. Banyak kandungan Malaysia yang tular di Indonesia sebenarnya dipotong, diterjemah salah atau hilang konteks asal. Lawak kita dianggap serius, sindiran kita dianggap sombong, dan gaya santai kita disalah tafsir sebagai angkuh. Padahal orang Malaysia sendiri pun selalu ketawa dengan diri sendiri. Tapi di media sosial, satu ayat tanpa konteks boleh jadi bahan bakar kemarahan berhari-hari. Selain itu, terdapat juga pengaruh nasionalisme digital. Di dunia nyata, nasionalisme itu tentang membina negara, tapi di dunia maya, ia kadang-kadang berubah jadi pertandingan komen. Siapa paling lantang mempertahankan negara, dialah paling patriotik di mata netizen. Maka mengkritik Malaysia jadi satu cara mudah untuk menunjukkan kesetiaan kepada negara sendiri, walaupun isu yang dikritik itu kecil dan tidak memberi kesan sebenar kepada sesiapa. Kita juga tak boleh nafikan peranan content creator sensasi. Ada segelintir pencipta kandungan yang tahu video provokasi lebih cepat naik daripada video berfakta. Jadi tajuk-tajuk seperti Malaysia ini sebenarnya atau fakta tentang Malaysia yang tak diberitahu mula bertebaran. Bila algoritma beri ganjaran, mereka ulang lagi. Lama-kelamaan kritikan itu jadi kitaran, bukan perbincangan. Malaysia dijadikan watak antagonis tetap dalam cerita yang sama. Yang menariknya, kritikan ini jarang berlaku dua hala secara seimbang. Banyak netizen Indonesia mengkritik Malaysia, tapi tidak ramai yang sanggup menerima kritikan terhadap negara sendiri. Disinilah ironi berlaku. Media sosial sepatutnya ruang dialog, tapi berubah jadi ruang monolog. Semua bercakap, sedikit yang mendengar. Semua mahu betul, sedikit yang mahu faham. Dan di hujung semua ini, ada satu perkara yang selalu dilupakan. Hubungan rakyat biasa. Di tapak pembinaan, di universiti, di kedai makan, rakyat Malaysia dan Indonesia bergaul tanpa masalah. Mereka ketawa, bekerja, berkongsi cerita hidup. Tiada siapa bertengkar tentang komen Facebook. Ini membuktikan bahawa masalah sebenar bukan antara rakyat, tetapi antara skrin dan emosi yang tidak ditapis. Fakta menarik tentang isu kritikan netizen. Satu fakta menarik yang jarang disedari ialah jumlah pengguna internet. Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia. Apabila populasi digital lebih besar, secara statistik suara bising juga lebih ramai. Ini bermaksud, walaupun hanya segelintir netizen yang mengkritik Malaysia, jumlah komen mereka kelihatan seperti ramai. Hakikatnya ia lebih kepada kesan kuantiti, bukan sentimen majoriti rakyat Indonesia. Fakta kedua, isu Malaysia-Indonesia lebih cepat tular berbanding isu negara lain kerana faktor bahasa yang hampir sama. Netizen kedua-dua negara faham terus tanpa terjemahan. Maka, satu video kecil boleh mencetuskan ribuan komen hanya kerana tiada halangan bahasa. Dalam dunia algoritma ini dianggap engagement tinggi. Lalu kandungan itu terus ditolak naik, walaupun kandungannya kosong atau provokatif. Yang menariknya juga, kajian tingkah laku media sosial menunjukkan bahawa kritikan antara negara serumpun lebih kerap berlaku berbanding negara yang jauh. Semakin dekat budaya, semakin kuat keinginan untuk membanding. Sebab itu Malaysia jarang dikritik oleh netizen Eropah, tetapi lebih kerap oleh jiran serantau. Ini bukan soal benci, tetapi soal cermin. Kita nampak diri sendiri pada orang yang paling dekat. Indonesia ini suka memburukan negaranya berdasarkan pengamatan saya. Yang pertama, netizen Indonesia mudah termakan hoax. Banyak sekali hoax yang beredar di Indonesia dan salah satunya mengenai kata atau kalimat dalam bahasa Melayu yang saya pun tidak tahu diawali oleh siapa sehingga hoax ini masih beredar sampai sekarang. Kalimat perkosa bumi. Itu anggapan kebanyakan orang Indonesia untuk push up.
dalam bahasa Melayu di Malaysia. It is totally wrong. Even perkosa itself only used in Indonesia. Dan yang parahnya lagi, seperti ini masuk buku. Iya, di buku. Jadi ada salah satu buku saya yang saya punya, di bagian padanan kata bahasa Indonesia dan Malaysia yang unik dan lucu, ada beberapa yang salah. Jadi memang bukan hanya di Google ya, bukan hanya di dunia maya yang tersebar hoax tersebut, di buku juga ada. Sampai akhirnya ada beberapa netizen yang menganggap itu benar. Oke, baik, saya coba tampilkan salah satu komentar yang teman saya balas mengenai hal ini. Yang kedua, mengenai netizen Indonesia ini susah move on. Ya, susah move on. Kenapa saya katakan demikian? Karena sampai ada segelintir netizen Indonesia yang masih saja mempermasalahkan soal klaim. Saya tidak akan membahas mengenai hal tersebut terlalu dalam, karena memang bukan ranah saya mengenai hal tersebut. Padahal hal ini sudah berlalu beberapa tahun lamanya. Tapi masih saja netizen Indonesia berkomentar tentang klaim batik lah, klaim rendang lah, klaim budaya lah, negara tukang klaim lah. Come on! Banyak sekali persamaan antara Indonesia dan Malaysia, karena memang jarak dan bahasa kita yang begitu dekat dan hampir sama. Dan oke, sudahlah. Yang berlalu biarlah berlalu. Let's move on and spread peace and love. Oke, yang ketiga yaitu belum dewasa. Saya kira orang dewasa ini terlepas dari berapapun usianya, mereka tidak akan berani mengecam atau memburukan sesuatu. Sebelum berkomentar, mereka akan berpikir ulang apakah apa yang mereka sampaikan itu menyakitkan orang lain dan membuat dirinya sendiri serta orang lain rugi atau tidak. Untuk saya pribadi, memburukan orang lain merupakan sebuah kerugian karena tidak berguna dan hanya mempermalukan diri sendiri bahkan orang lain. Satu lagi fakta ironik ialah Malaysia sering dikritik pada masa negara ini sedang stabil atau berjaya dalam sesuatu isu. Sama ada ekonomi, pelancongan, atau hiburan, perhatian biasanya datang bila ada pencapaian. Dalam dunia netizen, kejayaan orang lain mudah ditafsir sebagai ancaman. Lalu kritikan dijadikan alat menenangkan ego nasional. Dan fakta paling menarik, kritikan netizen tidak selari dengan realiti dunia sebenar. Hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan dan tenaga kerja antara Malaysia dan Indonesia kekal kukuh. Jutaan rakyat kedua-dua negara hidup, bekerja dan belajar bersama tanpa konflik. Ini membuktikan bahwa perang yang kelihatan hebat di media sosial sebenarnya tidak wujud di dunia nyata. Isu ini hanya hidup di skrin, bukan di jalanan. Akhir kata, Malaysia dan Indonesia lebih besar daripada perang komen. Kita berkongsi sejarah, darah budaya, dan masa depan serantau. Biarlah segelintir netizen terus menjerit di dunia maya, kita di dunia nyata terus hidup, bekerja, dan menghormati satu sama lain. Kerana akhirnya, yang bising akan senyap, yang beradab akan dikenang. Orang lama ada berpesan, janganlah hidup bagai katak di bawah tempurung. Kami akhiri video ini dengan serangkap pantun. Air tenang sedingin salju, di dasar laut berisi makna. Kata netizen biarlah berlalu, serumpun kita, jangan dilupa.